Rumah ini berdiri di atas lahan yang cukup sempit, tapi sudah memiliki fasilitas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 kolam renang yang ada di area belakang, yang juga menjadi area sumber sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Kang Opik Design. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba jawab request episode kali ini. Yang kita jawab adalah akun atas nama Dian Rose, Ari Suprayitno, dan juga Aryo Ceng. Request kali ini adalah rumah berukuran 5x10 meter yang idealnya berdiri di atas lahan berukuran 6x17 meter ya. Tapi sebelum ke video, perlu kita infokan bahwasannya channel ini semakin hari akan upload video desain yang semakin menarik lagi, desain-desain yang up to date. Dan dengan terus mengikuti perkembangan channel ini, lama-kelamaan kalian minimal akan bisa desain rumah kalian sendiri. Kalian akan ngerti gimana tata ruang yang enak, gimana pencahayaan yang baik, dan gimana bikin fasad yang elegan. Oke, jadi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita, baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah, silakan tekan tombol like, dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita kawanku. Dan berikut ini adalah tampak potongan yang mewakili sebuah denah yang bisa kita tampilkan. Rumah ini berukuran 5x10 meter dengan lantai 2-nya diisi dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kemudian untuk lantai 1-nya diisi dengan 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dan 1 dapur, juga area kolam renang. Oke, ini untuk lantai 2-nya. Oke, dan sekarang kita coba bahas desain eksteriornya. Tema eksterior kali ini minimalis industrial ya, dengan warna ciri khasnya yaitu monokrom. Kita pilih warna abu-abu dan abu-abu tua serta warna putih. Oke, lebar lahan ini 6 meter dengan sisa space 1 meter buat akses ke belakang, juga sebagai tempat naruh sepeda motor ya. Bentuk atap yang kita pilih adalah perisai. Kemudian space di belakang kita manfaatkan sebagai kolam renang, juga area cuci jemur. Oke, space 1 meter di samping rumah ini kita gunakan sebagai gudang, juga sebagai area tempat naruh motor ya, juga bisa untuk akses ke belakang. Dengan sisa lahan di depan ini 5 meter, kita gunakan yang sebelah kiri untuk carport dan sebelah kanan sebagai area penghijauan ya. Seperti ini dia desain eksteriornya, cukup simpel kawan. Ini mudah kok untuk ditirukan, nggak rumit-rumit amat, juga nggak terlalu banyak aksesoris. Untuk carport sendiri berukuran 3x5 meter. Kemudian di samping carport bisa Anda gunakan untuk area penghijauan. Kemudian untuk teras berukuran 1x5 meter. Di sebelah sini ada pintu besi sebagai area atau akses untuk menuju ke belakang, juga bisa Anda gunakan sebagai tempat untuk naruh motor. Kemudian
Ini teras yang sekaligus berfungsi sebagai balkon. Di sini ada pilar bulat berdiameter 25 cm sebagai penopang area balkon, juga teras di lantai 2-nya. Di sini ada aksesoris. Aksesoris ini berukuran 30 x 20 cm. Finishing yang digunakan pada desain ini adalah batu andesit, batu alam andesit. Anda bisa gunakan keramik juga. Keramik bermotif batu andesit juga sudah banyak tersedia di toko-toko keramik tentunya. Untuk pagar sendiri kita gunakan besi hulu ya, atau Anda bisa pakai galvanis. Finishingnya kita pakai warna putih ya, seperti ini dia bentuk desain eksteriornya. Aksesoris fasad yang ini kita gunakan keramik bermotif ikan kasar. Anda juga bisa pakai batu alam di situ yang kotak itu adalah pasangan bata yang dikasih finishing keramik. Di sini Anda bisa gunakan finishing batu andesit lagi. Jika batu andesit Anda rasa terlalu sulit untuk pemasangannya, karena batu alam itu tidak siku ya, nggak seperti keramik, jadi pasti ada selisihnya. Jadi cara pemasangannya juga lumayan makan waktu karena dia harus membenahi sikunya tadi. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Dan ruangan pertama yang kita temukan adalah ruang tamu. Ruang tamu ini berukuran 3 x 2 meter. Di dindingnya kita kasih aksesoris ya. Oke, ini juga aksesoris lagi. Anda bisa gunakan keramik atau bisa gunakan granit di sisi dalamnya. Di sisi luar itu cuman plesteran biasa dengan dibingkai. Anda bisa gunakan semen garis. Di sebelah sini adalah view-nya langsung kolam renang. Oke, kemudian kita masuk ke area berikutnya. Kita temukan ruang keluarga yang view juga langsung ke kolam renang ya, seperti ini dia, mirip-mirip di villa ya. Oke, nyaman banget ini, pencahayaan sangat maksimal. Kemudian area sebelah ruang tamu ini kita isi dengan dapur ya. Dapur ini berukuran 2 x 3 meter, cukup untuk satu set kitchen set ya, dan satu meja makan. Kemudian kita coba masuk ke kamar mandi. Oke, di area kamar mandi kita temukan satu shower, juga satu buah kloset ya tentunya. Kamar mandi ini berukuran 1,5 x 1,5 meter. Oke ya, kemudian kita coba keluar. Di sini kita temukan tangga ya, tangganya menerus tanpa berdes. Kita coba keluar. Ini adalah area terbukanya. Bila Anda tidak suka kolam renang, bisa Anda pakai taman biasa aja ya, kasih tanaman-tanaman itu juga bagus. Oke, sekarang kita menuju ke ini adalah area cuci jemur ya. Di sana untuk naruh tandon air. Untuk area kolam renang ini
cukup mini ya, karena space lahannya juga kecil ya. Kita coba jebur kawan. Oke, kita nyelam dulu ya, nanti keburu ketahuan yang punya rumah. Oke, sudah basah ini. Kita menuju ke lantai kedua ya. Kita temukan apa aja di lantai kedua. Oke, kita coba naik. Pelan-pelan aja naiknya. Oke. Untuk railing tangga ini penutupnya kita pakai kaca ukir ya, atau kaca grafir, atau kaca motif juga bagus ya. Ini ada space tapi nggak cukup untuk maksudnya cuman cukup untuk akses jalan aja menuju ke 3 kamar ini. Oke. Untuk kamar utama ini berukuran 3x3 meter, cukup untuk naruh 1 bed, 1 almari, juga 1 meja. Bisa Anda gunakan sebagai meja rias, tinggal ngasih kaca milon aja ya. Kemudian kita coba keluar, pencahayaannya bagus ya, yang tadi view-nya juga bagus. Kemudian kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandi lantai 2 ini berukuran 1,5 x 1,5 meter, cukup untuk 1 kloset juga 1 shower ya. Di sebelah kamar mandi ini kita ketemukan 2 kamar, yaitu kamar anak yang pertama. Oke, ukurannya 2,5 x 3 meter, cukup untuk 1 kloset, 1 meja belajar ya. Coba kita keluar. Di sampingnya lagi kita temukan sebuah kamar lagi ya. Ukurannya sama, 3x2,5 meter, cukup untuk 1 bed juga 1 meja belajar ya. Oke. Kemudian coba kita keluar. Di sini ada area balkon ya. Anda bisa bersantai di sini. Ya, di situ bisa Anda kasih kursi ya. Untuk aksesoris fasad ini bisa Anda kecilkan ya, bila ini Anda rasa terlalu makan tempat. Namun proporsional fasadnya juga sekian, maksudnya tebel, jika tipis ya kurang ideal, tapi kelebihannya space tempatnya jadi agak luas gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu desain yang bisa kita sampaikan. Kemudian bagi kawan-kawan yang pengen request, silahkan isi di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga desain ini bisa membantu, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.